Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, di mata pelajaran instalasi tenaga listrik bab 7, yaitu instalasi sistem pembumian. Di mana di bab 7 ini materi pembelajarannya itu ada 3, yaitu yang pertama ada instalasi sistem pembumian, yang kedua ada jenis-jenis elektroda, yang ketiga ada prosedur pemasangan pentanahan. Langsung saja kita mulai di bab pertama, yaitu instalasi sistem pembumian. Pengertian dari sistem pembumian adalah suatu rangkaian atau jaringan yang mulai dari kutub pembumian atau elektroda, hantaran penghubung atau konduktor, sampai terminal pembumian. Selanjutnya ada fungsi. Di sebelah ini ada gambar simbol pembumian atau grounding. Untuk fungsi dari sistem pembumian yaitu untuk menyalurkan arus lebih ke bumi sehingga dapat memberikan proteksi terhadap manusia dari sengatan listrik atau shock. Mengamankan komponen-komponen instalasi agar dapat terhindar dari bahaya arus dan tegangan asing, serta perangkat dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan teknis yang semestinya. Selanjutnya ada standar perancangan pembumian. Yang pertama yaitu tahanan pembumian harus memenuhi syarat yang diinginkan untuk suatu keperluan pemakaian. Yang kedua ada elektroda yang ditanam dalam tanah harus bahan konduktor yang baik, tahan korosi, dan cukup kuat. Yang ketiga, elektroda harus mempunyai kontak yang baik dengan tanah sekelilingnya. Yang keempat, tahanan pembumian harus baik untuk berbagai musim dan biaya pemasangan serendah mungkin. Selanjutnya ada 4 bagian yang harus dibumikan, yaitu ada titik netral dari transformator atau titik netral dari generator. Yang kedua ada semua bagian instalasi yang terbuat dari logam atau menghantarkan listrik dan dengan mudah dapat disentuh oleh manusia. Selanjutnya ada kawat petir yang ada pada bagian atas saluran transmisi. Selanjutnya yaitu bagian pembuangan listrik atau bagian bawah dari lightning arrestor. Untuk visualisasi dari lightning arrestor seperti berikut ini. Lightning arrestor dapat berfungsi dengan baik, yaitu membuang muatan listrik yang diterimanya dari petir ke tanah bumi dengan lancar. Selanjutnya ada tujuan umum sistem pembumian, yaitu yang pertama untuk menjamin keselamatan manusia dari sengatan listrik. Yang kedua ada menjamin kerja peralatan listrik atau elektronik. Yang ketiga ada menyalurkan energi serangan petir ke tanah. Lalu tujuan umum yang selanjutnya yaitu menstabilkan tegangan. Tujuan yang kelima yaitu memperkecil kemungkinan terjadinya flashover ketika terjadi transient. Yang keenam untuk mengalihkan energi radio frekuensi liar. Selanjutnya yaitu ada jenis pembumian. Pada prakteknya dilihat dari sisi sistem pentanahan yang digunakan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sistem pembumian netral atau sistem TN dan sistem pembumian pengaman atau sistem TT. Terra dalam bahasa Prancis yang berarti bumi atau tanah. Jenis pembumian ada 3, yaitu ada TN, terra netral, ada TT, terra, ada IT, isolated terra. Untuk yang jenis pertama yaitu TN, terra netral. Berdasarkan namanya, TN berarti power supply terkoneksi langsung ke ground, sedangkan peralatan elektronik terhubung ke ground power supply. Untuk jenis yang pertama dari TN, dari terra neutral, yaitu ada TNC atau terra neutral combine, di mana pada sistem ini antara netral dan PI menyatu atau combine. Menyatunya ini membentuk PAN
yaitu gabungan antara Pi dan netral. Sehingga antara N dan Pi memiliki jalur yang sama menuju grounding system. Untuk gambar dari TNC-nya sendiri ada di sebelah kiri, yaitu gambarnya merupakan jalur dari PAN atau PAN itu menyatu langsung menuju pembumian. Selanjutnya dari jenis pembumian TN yaitu ada TNCS atau Terra Neutral Combined Separate. Pada sistem ini adalah gabungan antara TNS dan TNC. Pada sisi peralatan elektronik atau user, PI memiliki jalur sendiri. Tetapi sebelum masuk ke substation, kabel PI dan N menyatu membentuk PAN. Sistem ini juga disebut Protective Multiple Earthing atau PME. Untuk lebih jelasnya, ada gambar dari TNCS, yaitu gambarnya seperti berikut. Di situ gambarnya sudah jelas bahwasanya PI itu belum menyatu dengan N, akan tetapi menyatu dengan N itu ketika dia akan ke pembumian, berubah menjadi PAN. Seperti itu. Lalu untuk jenis pembumian TN yang ketiga yaitu ada TNS, Terra Neutral Separate. Pada sistem ini antara neutral dan PI terpisah atau separate. Dengan kata lain memiliki jalur sendiri menuju grounding system. Untuk gambarnya seperti itu. Jenis pembumian yang selanjutnya yaitu ada TT atau Terra-Terra, di mana Terra-Terranya sendiri ini memiliki arti sebagai berikut. Pada sistem ini kabel ground berada di masing-masing device atau customer, sehingga tidak ada kabel ground ke pembangkit. Keuntungan utama dari sistem ini adalah mengurangi interferensi antar peralatan pada user yang berbeda. Maka dari itu, sistem ini banyak dipakai pada telekomunikasi. Selain itu, sistem ini juga lebih aman apabila terjadi kerusakan pada kabel netral. Untuk gambar dari sistem pembumian TT seperti berikut ini. Untuk selanjutnya, jenis pembumian yang terakhir yaitu Isolated Terra atau IT. Seperti namanya, Isolated Terra berarti supply yang terhubung ke ground. Pada sistem ini, power supply tidak terkoneksi dengan ground atau grounding ada di device atau user. Sistem ini umumnya dipakai pada peralatan listrik yang supply listriknya berasal dari genset. Misalnya pada kereta api, lebih jelasnya grounding di kereta api. Untuk gambar dari sistem pembumian IT seperti berikut ini. Yang kedua, subbab yang kedua yaitu ada jenis-jenis elektroda. Pengertian dari elektroda. Elektroda pembumian ialah suatu penghantar yang biasanya terbuat dari tembaga dan ditanam dalam bumi atau tanah dan membuat kontak secara langsung dengan bumi. Jenis-jenis elektroda pembumian yaitu ada 3. Yang pertama ada elektroda batang, yang kedua ada elektroda pita, yang ketiga ada elektroda plat. Untuk elektroda batang, yaitu elektroda batang merupakan elektroda yang terbuat dari pipa atau besi baja yang ditancapkan ke dalam tanah. Berbentuk batang lurus, ujung pangkalnya berbentuk lancip. Elektroda batang merupakan elektroda pertama kali yang digunakan pada sistem pembumian. Dan untuk gambar dari elektroda batang seperti berikut ini. Selanjutnya untuk jenis elektroda yang kedua yaitu elektroda pita. Elektroda pita terbuat dari penghantar berbentuk pita atau bulat. Pemasangannya dipasang secara horizontal pada kedalaman antara 0,5 sampai 1 meter dari permukaan tanah. Elektroda ini bisa dipasang pada struktur tanah yang mempunyai tahanan jenis rendah pada permukaan dan pada daerah yang tidak mengalami kekeringan. Dan untuk gambar dari elektroda pita seperti berikut ini.
Untuk jenis elektroda yang terakhir, yaitu ada elektroda pelat. Beberapa elektroda pembumian, salah satunya adalah berbentuk elektroda pelat dan biasanya berdimensi 4 persegi panjang dengan ketebalan yang bervariasi dan terbuat dari tembaga, timah, atau plat baja yang ditanam di dalam tanah. Untuk gambar visualisasi dari elektroda pelat seperti berikut ini. Yang subbab berikutnya, subbab yang ketiga atau subbab prosedur pemasangan. Pengukuran tahanan tanah. Alat ukur listrik dalam instalasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya aliran listrik dalam suatu penghantar, baik tidaknya hubungan atau sambungan pada penghantar, kebocoran yang terjadi pada penghantar maupun isolator, dan adanya hubungan singkat yang terjadi pada suatu instalasi. Earth tester. Earth tester adalah alat yang digunakan untuk mengukur tahanan pembumian, di mana tahanan pembumian menurut Puil adalah 5 ohm. Dan untuk ilustrasi dari gambar earth tester seperti berikut ini. Selanjutnya ada insulation tester, yaitu alat untuk mengukur tahanan isolasi adalah insulation tester atau dalam mega ohm meter atau meger. Insulation tester termasuk alat ukur yang presisi yang dapat digunakan untuk mengukur tahanan dalam batas tidak terhingga. Jadi, jika ingin mengukur tahanan batas yang tidak terhingga, kita dapat menggunakan alat insulation tester. Dan untuk ilustrasi dari gambar insulation tester sendiri seperti berikut ini. Selanjutnya ada multimeter. Seperti yang kita tahu bahwa alat ini digunakan untuk mengetahui baik tidaknya hubungan-hubungan atau sambungan penghantar dalam suatu instalasi. Multimeter untuk ilustrasinya seperti berikut ini. Di bagian kiri itu merupakan multimeter digital dan bagian kanan merupakan multimeter analog. Selanjutnya ada jenis tanah untuk pembumian. Pemasangan elektroda bumi harus menyesuaikan kondisi tanahnya. Semakin tanah tersebut dalam keadaan basah, semakin bagus tahanan jenisnya dibanding tanah yang mengandung batu. Adapun tanah yang digunakan untuk pemasangan elektroda bumi sebagai berikut. Yang pertama, jenis tanah pembumian yang pertama yaitu ada tanah rawa, merupakan jenis tanah yang terbaik untuk sistem pembumian karena banyak mengandung air. Yang kedua ada tanah liat dan tanah ladang, yang merupakan tanah yang lumayan baik untuk sistem pembumian. Yang ketiga ada pasir basah. Meskipun pasir dalam kondisi basah, akan tetapi tahanan jenisnya 30 ohm meter yang dihasilkan belum tentu baik, karena sifat pasir yang tidak pekat. Selanjutnya ada kerikil basah. Kerikil basah juga kurang baik dalam sistem pembumian, hampir sama sifatnya dengan pasir basah. Selanjutnya yang kelima ada pasir dan kerikil kering, yang sudah jelas bahwa tahanan jenisnya tinggi yaitu 1000 ohm meter. Yang terakhir ada tanah berbatu, yang mana sistem pembumian jika ditanam di tanah berbatu akan menimbulkan tahanan jenis yang buruk. Terima kasih. Sekian atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.